Ya Pak Gub, terima kasih ya program Berani Cerdas ini. Okay. Oh, jadi melo deh kita ya. Ada yang datang ke kita mengucapkan terima kasih, ternyata anak penjual kue. Masya Allah. Datang ke kantor, kue yang dijajakan diberikan secara gratis kepada kami tuh 1 loyang besar. Masya Allah. Beliau mengatakan bahwa ibu, bayaran ibu luar biasa dibanding 1 loyang kue saya. Dan kami terharu waktu itu tim Berani Cerdas. Saya punya keyakinan saya masuk surga dengan teman-teman saya ya. Terima kasih Bu Kadis. Akan ada pengurangan transfer daerah sebesar 45% atau setara dengan 1,2 triliun. Tentu ini angka yang cukup banyak untuk Berani Cerdas. Nah, gimana memaksimalkan anggaran ini Bu Kadis? Yang lainnya kita efisiensi, tetapi untuk program Berani Cerdas ini tidak. Berapa kuota untuk S2 dan S3 itu Bu Kadis? Ya, jadi kami tidak bicara tentang kuota. Maka tahun depan itu kalinya 3. Prinsip dari Pak Gubernur itu bagaimana anggaran daerah dilakukan efisiensi, tetapi masyarakat lebih banyak menerima. Nah, termasuk nanti salah satunya adalah pendidikan dokter spesialis. Wah, dokter spesialis dibiayai ya Bu? Iya. Luar biasa. Kan tiba-tiba ada yang peluk Pak Gubernur, Pak terima kasih, saya sudah terima Berani Cerdas, anak saya di kedokteran 20 juta. Oh, Masya Allah, ya lihat videonya. Ya, saya alhamdulillah bangga dengan program Berani Cerdas. Masya Allah. Dan bukan hanya di Sulawesi Tengah ya, seluruh Indonesia 300 lebih universitas yang sudah menerima manfaat Berani Cerdas ini. Luar biasa. Itu ada anak-anak Sulawesi Tengah yang kuliah di UI, itu kurang lebih sudah 15 yang menerima Berani Cerdas. Dapat Berani Cerdas juga Bu Dio. Wah, luar biasa. Masih bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Yudiawati Windarslina. Ibu, kita lanjut ke pembahasan soal efisiensi anggaran, Bu Kadis. Kita tahu bahwa di tahun depan kita akan ada pengurangan transfer daerah sebesar 45% atau setara dengan 1,2 triliun. Tentu ini angka yang cukup banyak. Tadi Bu Kadis juga bilang bahwa di tahun ini saja kita sudah menghabiskan 50 miliar lebih gitu untuk Berani Cerdas. Nah, sudahkah ada arahan Ibu Kadis dari Pak Gubernur kita terkait dengan bagaimana memaksimalkan program Berani Cerdas ini? Karena kita juga tahu bahwa program Berani Cerdas ini punya target yang lebih di tahun depan. Jadi di tahun ini sekitar 25.000 ya Bu Kadis. Di tahun depan akan ada kenaikan. Nah, gimana memaksimalkan anggaran ini Bu Kadis? Jadi kalau terkait dengan efisiensi dengan program 9 Berani, sesuai penyampaian Pak Gubernur, kebetulan tadi kami rapat pimpinan bahwa program Berani Cerdas itu memang tetap menjadi prioritas. Artinya kalau kita lihat memang terjadi efisiensi, tetapi prinsip dari Pak Gubernur itu bagaimana anggaran ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu yang paling utama. Sehingga yang lainnya kita efisiensi, tetapi untuk program pendidikan Berani Cerdas ini tidak. Contoh umpamanya tahun ini kalau memang sampai 31 Desember, umpamanya kita bisa menghabiskan anggaran umpamanya 75 miliar, maka tahun depan itu kalinya 3. Berarti akan ada 225 miliar yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk Berani Cerdas di mahasiswa. Ya, belum Berani Cerdas yang lainnya. Di SMA di SMA. Bosda tetap ada. Kami sudah dapat juga alokasi untuk Bosda. Praktek kerja industri dengan UKK itu menghabiskan kurang lebih 80 M. Wow, ditalangi itu semua juga tuh, Bu. Insya Allah lewat efisiensi yang dilakukan tahun depan, program-program kami ini insya Allah tidak diefisiensi. Akan prioritas. Iya, karena tadi tuh yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu bagaimana anggaran daerah dilakukan efisiensi, tetapi masyarakat lebih banyak menerima daripada untuk organisasi atau kepentingan manajemen. Sehingga apa yang kita efisiensi? Ya tentu kegiatan-kegiatan seremonial. Jadi kami sudah dapat arahan bahwa sosialisasi itu dilakukan Zoom meeting. Jadi kita lakukan itu. Terus perjalanan dinas,
ya makan minum. Nah itu juga mulai kita efisiensi. Dipangkas semua. Ya, karena kita fokus untuk kepentingan masyarakat. Jadi target Pak Gubernur itu 70 ada di masyarakat, 30 ada di manajemen. Memprioritaskan pelayanan masyarakat, Bu Kadis. Iya. Bu Kadis, baik. Kalau kita lihat awal kemunculan Berani Cerdas kan agak mungkin masih belum begitu jelas antara S2 dan S3. Saya waktu itu masih mahasiswa S2 semester 3. Jadi saya berasa, saya bisa daftar. Akhirnya saya daftar untuk S2. Iya. Tapi sekarang sudah selesai dan info S2 S3 katanya akan di tahun depan gitu. Nah, bagaimana Ibu realisasi soal S2 dan S3 ini? Karena banyak juga pemirsa kita yang kemudian bertanya-tanya, kapan sih mereka akan diakomodir gitu, Bu Kadis? Ya. Jadi terkait dengan program S2 dan S3, ya karena saya yakin Pak Gubernur punya komitmen kuat. Nah, kalau pimpinan saya punya komitmen kuat, ya pasti saya melaksanakan. Betul. Maka kita sudah siap-siap ya. Jadi tahun depan itu kita sudah mempersiapkan S2 dan S3. S2 S3. Nah, bagaimana kami merekrut yang S2 yang S3? Memang di S2 S3 itu tidak ada lagi jalur afirmasi. Yang ada hanya jalur prestasi. Maka prestasi ini kita tingkatkan. Jadi kalau S1 IPK-nya 3, tentu S2 lebih beda dong. Iya, karena kita lebih fokus di prestasi di 3,5 ke atas. Yang kedua, kita menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Iya, jadi tidak mengecilkan S2 yang lain, tetapi yang mana menjadi kebutuhan untuk apakah itu untuk tenaga pendidik kami, ya maupun juga untuk kebutuhan-kebutuhan apakah industri yang ada, ya agar nanti yang kuliah S2 itu berada di dunia industri, yang S1 berada di dunia industri. Jadi jangan sampai sudah kuliah tapi tidak mendapat lapangan pekerjaan. Nah ini yang perlu kita perhatikan sehingga di S2 itu kita akan membuka kehususan-kehususan. Nah termasuk nanti kita fokus salah satunya adalah pendidikan dokter spesialis. Wah, dokter spesialis dibiayai ya Bu? Iya. Luar biasa. Karena ini masih menjadi kebutuhan. Bu. Di rumah sakit yang ada. Apalagi rumah sakit Undata ini akan menjadi rumah sakit tipe A. Wah, betul. Bu. Nah, begitu menjadi rumah sakit tipe A, klasifikasi dokternya itu bukan dokter spesialis saja, tetapi dokter subspesialis. Konsultan. Iya, itu yang harus ada di rumah sakit sehingga ini bisa meningkatkan SDM yang ada sehingga kita bisa dapat klasifikasi A. Nah, belum lagi yang keterkaitan dengan industri umpamanya. Kita mengutamakan S2 pertambangan umpamanya, teknik kelistrikan. Nah, ini kan sangat dibutuhkan. Betul. Nah, ini nih yang kita sedang proses umpamanya master hukum forensik. Nah ini juga kan sesuatu yang diperlukan karena saat ini dia dengan segala perkembangan zaman kan kita lihat juga banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat ya. Ini juga perlu untuk mengidentifikasi termasuk dokter spesialis forensik. Forensik. Jadi ada hukum forensik, dokter spesialis forensik ini yang harus kita support. Berarti jadi ada upaya link and match antara pendidikan dengan dunia kerja tadi. Jangan sampai kemudian mereka sekolah tapi kebutuhannya tidak terpenuhi gitu. Itu yang memang perlu juga kita melihat antara bagaimana mereka kuliah tetapi berada di dunia industri. Tadi. Jadi jangan sampai kuliah hanya menunda pengangguran. Padahal kita berharap bahwa kalau sarjana itu ya ada di dunia kerja atau dunia usaha. Berarti nanti akan ada prioritas tertentu ya Bu, sesuai dengan kebutuhan. Apakah sudah ada info Ibu atau mungkin bahasan Juknis yang sedang digarap sekarang terkait dengan berapa kuota untuk S2 dan S3 itu Bu Kadis? Sudahkah ada gambaran? Ya, jadi kami tidak bicara tentang kuota. Tidak bicara kuota? Ya silahkan yang sudah mendaftar. Ya kami verbal, kami lihat lagi kalau memenuhi persyaratan apa yang kami syaratkan, ya mereka kita ikutkan di dalam program. Jadi sampai saat ini Juknis kami itu sudah kami diskusikan dengan tim
tim Berani Cerdas ini diketuai oleh atau dikoordinatorkan Pak Asisten 1. Jadi asisten 1 koordinator Berani Cerdas. Koordinator. Nah, ini sudah kita diskusikan. Kemarin kita juga sudah melakukan komunikasi dengan BPKP untuk mempelajari juknis kita agar apa yang perlu kita tuangkan, karena prinsipnya apa yang ditulis di juknis itu yang akan kita laksanakan. Oke, berarti memperjelas tadi soal koordinator Berani Cerdas. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya. Koordinator Berani Cerdas maksudnya ini dibentuk kelompok kerja Ibu atau apa ini? Iya, jadi kita punya setiap berani 9 berani ini kita punya koordinator. Maka Berani Cerdas itu koordinatornya adalah asisten 1 yang membawai pemerintahan dan kesejahteraan sosial, kesejahteraan di mana di dalamnya adalah pendidikan. Jadi betul-betul diawasi ini agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita besar. Gitu. Pak Gub tuh sering bilang bahwa Berani Cerdas ini tidak akan hilang, kita upayakan menjadi perda. Itu bagaimana Bu Kadis? Kalau terkait perda itu kami sudah punya perda pendidikan. Perda pendidikan nomor 8 tahun 2024. Tetapi di dalam perda pendidikan itu terkait dengan program Berani Cerdas itu sudah ada di dalamnya. Jadi kuliah atau mahasiswa masyarakat yang akan melanjutkan itu, tetapi kriteria kemarin itu tidak mampu dan berprestasi. Nah, sedangkan kami saat ini punya jalur yang berbeda. Jadi afirmasi tidak mampu, ya prestasi. Nah, insya Allah kami sedang melakukan perbaikan ini dan tahun depan ya kami punya perda pendidikan, di dalamnya tercover semua program Berani Cerdas. Tercover ya? Ya, saat ini regulasi kami menggunakan Pergub RPJMD. Yang sudah selesai dibahas, sudah selesai. Nah, inilah payung hukum kami terkait dengan program Berani Cerdas. Bu Kadis, luar biasa. Jadi memang perda ini tujuannya agar program ini berkelanjutan, Bu Kadis. Tidak putus gitu. Bu Kadis, saya mau nanya, tadi Bu Kadis di awal sempat nyinggung soal SDM, sumber daya manusia gitu. Dan ini pekerjaan paling serius dalam dunia pendidikan kita gitu. Kalau kita bicara SDM, kita pengen peserta didik kita IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya juga bagus gitu. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan memformulasikan kira-kira strategi apa yang akan digunakan, mungkin diimplementasikan di tahun depan untuk kemudian memastikan peserta didik kita ini tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter yang kuat begitu, punya kemampuan spiritual yang baik begitu, sehingga dia bisa diterima betul-betul di masyarakat dan bisa bermanfaat. Kira-kira bagaimana Bu Kadis? Jadi kebetulan ini sejalan dengan program dari Kementerian Kemendikdasmen terkait deep learning atau pembelajaran mendalam. Di mana program pembelajaran mendalam itu salah satu kekuatan dari program pembelajaran mendalam itu adalah pembentukan karakter. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin banyak yang sudah tahu tentang 7 kebiasaan anak hebat. Ya, itu salah satu upaya untuk membentuk karakter anak bangsa. Nah, tetapi bagaimana kami di Sulawesi Tengah? Nah, kami ini sedang mempersiapkan juga pembentukan. Ada namanya program Kemah Siswa. Kemah Siswa. Jadi program ini kami ingin membentuk anak-anak Sulawesi Tengah dengan prioritas pada bagaimana kekuatan karakter ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena sehebat apapun IQ, EQ, kalau kita tidak punya spiritual quotient yang baik, ya termasuk di dalamnya adalah karakter, maka ini juga pada saat mereka tamat itu sulit berada di dunia kerja. Karena dunia kerja saat ini mengutamakan karakter. Maka di Kemah Siswa ini kami ingin memberikan motivasi kepada anak-anak kelas 11, 12 untuk bisa mendapatkan informasi baik itu secara kedisiplinan. Ya, kita berharap bahwa TNI bisa
masuk Oke. untuk menjadi narasumber. Betul. Terus kalau ada motivator yang bisa masuk, ayo Oke. duduk. Dan yang tidak kalah penting, kami juga akan mengundang dalam tanda kutip itu para ulama, Pemuka agama. Oke. Atau sekarang itu kita punya UB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, itu yang kita masukkan di dalam sekolah secara bersama. Sehingga mereka mendapat ilmu secara komprehensif. Dan tentunya juga kita memasukkan juga psikologis. Karena kita tahu bahwa saat ini juga kejiwaan itu bagian dari yang tidak kalah penting bagi peserta didik kita. Jadi anak-anak ya dibully sedikit, ya drop, ya kadang-kadang juga tidak mau lagi sekolah dan sebagainya. Nah ini kami hadirkan juga di dalam kemah siswa itu adalah para psikolog yang akan mensupport apa sih yang harus dilakukan, dan mereka nanti bisa melakukan komunikasi melalui sekolah kepada psikolog-psikolog yang ada. Ini yang insya Allah doakan ya. Tahun depan ini kalau pembentukan karakter anak-anak kita ini saya yakin unggul. Dan yang tidak kalah penting itu program Berani Berkah. Itu juga salah satu pembentukan karakter. Di mana saat ini kami sudah membuat surat edaran ke semua SMA, SMK, SLB. Sholat berjamaah bersama. Kalau dulu yang berjamaah itu siswanya. Sekarang guru, siswa, semua yang ada di sekolah harus berjamaah. Ya seperti kami juga di OPD-OPD yang ada. Jadi kayak mahasiswa ini akan didesain dengan kerjasama berbagai lintas ya Bu. Iya. Sehingga saya paham betul kenapa Ibu sepercaya diri ini menjelaskan soal kemah, karena tadi desainnya sangat matang ya. Akan melibatkan banyak pihak, FKUB, kemudian tokoh agama, psikolog, bahkan TNI tadi. Itu saya kira luar biasa. Bu Kadis, saya mau tahu dong bagaimana respon masyarakat terhadap Berani Cerdas ini? Ada yang unik-unik enggak Bu Kadis? Ya di awal program Berani Cerdas banyak yang tidak yakin. Apa iya 80.000 bisa dibiayain? Apa iya anggarannya tersedia? Kan seperti itu. Betul. Nah dengan seiringnya waktu 7 bulan, saya alhamdulillah bangga dengan program Berani Cerdas. Masya Allah. Ada beberapa masyarakat itu membuat story di WA atau di IG. Terima kasih Bu Kadis yang selalu merespon program Berani Cerdas. Ternyata program Berani Cerdas ini sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Ibu Wakil Gubernur. Itu kan menggambarkan bahwa anak-anak kita situ sudah menerima manfaat. Dan bukan hanya di Sulawesi Tengah ya, seluruh Indonesia. Saat ini kita punya 300 lebih universitas yang sudah menerima manfaat Berani Cerdas ini. Luar biasa. UI saja itu ada anak-anak Sulawesi Tengah yang kuliah di UI itu kurang lebih sudah 15 yang menerima Berani Cerdas. Dapat Berani Cerdas juga Bu Dio. Wah luar biasa. Luar biasa. Keren sekali. Bu Kadis, dari banyak respon itu ada enggak sih satu respon yang menyentuh hati Bu Kadis gitu, ngelihat respon mereka entah secara langsung, pertemuan, kan Ibu sering kunjungan atau lihat medsos bagaimana Bu? Ada satu yang, dan saya merasa bahwa ya Pak Gub terima kasih ya program Berani Cerdas ini. Ada yang datang, jadi melo deh kita ya. Ada yang datang ke kita mengucapkan terima kasih, ternyata anak penjual kue. Masya Allah. Datang ke kantor dan bukti dari ucapan terima kasih saat itu kue yang dijajakan diberikan secara gratis kepada kami itu 1 loyang besar. Masya Allah. Dan saat itu saya tetap pengen membayar. Beliau mengatakan bahwa Ibu, bayaran Ibu luar biasa dibanding 1 loyang kue saya. Dan kami terharu waktu itu tim Berani Cerdas semua menikmati itu. Ya akhirnya kita berpelukan sama Ibu tuh ya, kayak Teletubbies lah kita berpelukan. Dan inilah kekuatan kami di program Berani Cerdas. Tim kami di sekretariat itu luar biasa. Itu mereka
kalau jam 8 malam, jam 9 malam itu mereka rasa kayak jam 4 sore. Masya Allah, masih semangat sekali. Semangat terus. Makanya saya katakan satu hari bisa 500, bisa 1000 yang mereka verbal. Padahal itu persyaratan tuh lumayan, ada 7 sampai 10 persyaratan. Tapi karena tadi tuh kita menerima banyak manfaat dari apa yang kami lakukan. Sehingga saya selalu katakan kita kerja ikhlas, ya, kerja tulus, dan dengan berani cerdas, saya punya keyakinan saya masuk surga dengan teman-teman saya. Ya. Terima kasih Bu Kadis. Keren sekali Bu. Saya merinding Bu dengar cerita itu. Iya, karena saya merasakan Pak bagaimana perhatian masyarakat. Pada saat Pak Gubernur ke Banggai Laut, kan tiba-tiba ada yang peluk Pak Gubernur. Pak, terima kasih. Saya sudah terima berani cerdas, anak saya di kedokteran 20 juta. Oh, Masya Allah, ya lihat videonya. Ya, terus ada guru, kebetulan juga beliau itu kepala sekolah tapi istrinya sedang sakit, sehingga memerlukan banyak biaya untuk pembiayaan sakit. Dengan program Berani Sehat juga teratasi, dan anaknya 2 menerima Berani Cerdas. Ini menggambarkan bahwa berani cerdas, berani sehat ada di masyarakat. Ada di masyarakat dan sudah menjawab kebutuhan nyata. Bu Kadis. Baik. Bu Kadis, pertanyaan terakhir saya ingin berikan kepada Ibu Kadis, beri kesempatan nih kepada Bu Kadis untuk mungkin menjelaskan terkait dengan berani cerdas, hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi atau apapun soal berani cerdas, memperjelas kepada masyarakat. Bu Kadis, jangan sampai ada kesalahpahaman lagi, atau pesan-pesan terakhir Ibu lah melalui podcast ini terkait dengan berani cerdas ini, sehingga kita satu persepsi. Karena saya tadi merasa bahwa saya pikir tuh waktu lihat videonya Pak Gub ya di Kode sama anak kedokteran itu, kemudian ternyata Bu Kadis juga merasakan yang sama, dan saya yakin bukan hanya Bu Kadis, bahkan teman-teman lain juga merasakan dan mengucapkan terima kasih. Dan mungkin bisa disampaikan informasi-informasi terkait berani cerdas dan apa harapan terbesar Ibu terhadap berani cerdas ini, gitu. Ya, jadi ini statement terakhir dari saya bahwa jangan pernah ragukan program Berani Cerdas. Berani Cerdas ini adalah program nyata yang sudah dirasakan kemanfaatannya. Bagi yang belum bisa masuk, itu kami tidak pernah menutup program Berani Cerdas ini. Artinya silahkan lihat di setiap media yang ada. Kalau tidak, hubungi saya sebagai kepala dinas. Silahkan juga sekretariat yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kami membuka ruang pendaftaran mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada masyarakat sudah punya akun tetapi mengupload juga kesulitan, silakan juga menghubungi, ada admin-admin yang sudah saya sampaikan tadi, itu juga bisa menjadi solusi sehingga program Berani Cerdas ini bisa tuntas. Karena kalau tidak melakukan itu, kapan bisa terbayar kalau pengunggahan itu tidak tuntas dan sah. Dan yang selanjutnya, silakan teman-teman atau anak-anak calon penerima manfaat ini mengunggah itu, persyaratan-persyaratan itu dibaca dengan baik-baik sehingga tidak perlu ada perbaikan. Karena kalau tidak ada perbaikan itu 2 minggu selesai. Nah, tapi kalau ada perbaikan, begitu ada perbaikan itu turun ke bawah lagi. Jadi itu yang mungkin sering ditanyakan. Kok saya sudah mendaftar bulan Mei, kok sampai sekarang belum terima? Pasti ada yang tertinggal dari program itu. Nah, harapan saya setiap masyarakat, ayo mendaftar terus untuk program Berani Cerdas ini. Terima kasih sekali lagi Bu Kadis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, Ibu tadi statement Ibu tadi menutup rangkaian podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.